Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang jurnalisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Purnasih. Saya Dwi Aryani. Selamat menonton video kami. Nah, materi jurnal khusus yang akan kita jelaskan yaitu pertama ada pengertian jurnal khusus, manfaat jurnal khusus, jenis-jenis jurnal khusus, dan yang terakhir ada cara mencatat jurnal khusus. Ayo kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian dari jurnal khusus. Pengertian yang pertama adalah menurut Giska tahun 2022 yang dimuat dalam buku pengantar akuntansi 1 tahun 2017 bahwa jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang memiliki karakteristik yang serupa dan diurutkan berdasarkan waktu terjadinya. Pengertian yang kedua menurut Kristiani tahun 2023 yaitu jurnal khusus adalah jenis jurnal yang mengorganisasi transaksi berdasarkan jenisnya. Saat terjadi setiap transaksi, akuntan akan mengidentifikasi jenis transaksi tersebut dan mencatatnya dalam jurnal khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan dalam mengelola transaksi yang terjadi berdasarkan jenis transaksinya itu sendiri. Dinamai jurnal khusus karena fungsinya itu sendiri yaitu untuk mencatat transaksi yang sering terjadi, berulang, dan memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya ada manfaat dari jurnal khusus. Yang pertama yaitu pembagian tugas yang lebih spesifik. Keuntungan utama dari jurnal khusus adalah dalam hal pembagian pekerjaan yang lebih rinci. Dibandingkan dengan jurnal umum, jurnal khusus dapat memisahkan pekerjaan dengan lebih detail karena mampu mengakomodasi berbagai jenis transaksi. Nah, manfaat jurnal khusus yang kedua yaitu sederhana posting ke buku besar. Selain memungkinkan pembagian tugas yang lebih spesifik, jurnal ini juga mempermudah proses posting ke dalam buku besar. Ini karena semua transaksi sejenis dalam jurnal khusus dicatat dalam akun yang sama, sehingga posting beberapa jenis transaksi keuangan dapat dilakukan secara bersamaan sesuai dengan jenis akunnya. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kendali perusahaan. Manfaat lainnya adalah peningkatan kontrol dan pengendalian internal yang lebih efisien, terutama jika hanya ada satu akuntan yang mengelola beberapa jurnal khusus. Anda dapat membandingkannya dengan situasi di mana satu akuntan mengelola seluruh jurnal yang tentunya lebih rumit. Manfaat yang keempat yaitu pencegahan kecurangan. Setiap perusahaan pasti memiliki potensi risiko kecurangan atau penipuan yang bisa merugikan perusahaan secara serius. Jurnal khusus membantu perusahaan mengatasi potensi masalah ini karena pencatatan jurnal biasanya dilakukan secara kronologis dan sulit untuk dimanipulasi. Manfaat yang kelima yaitu minimalkan kesalahan perhitungan. Kesalahan perhitungan keuangan adalah masalah umum yang sering dihadapi oleh perusahaan. Kesalahan semacam ini dapat mengakibatkan kerugian, bahkan berpotensi mengancam kelangsungan perusahaan. Penggunaan jurnal khusus dapat membantu perusahaan dalam mengatasi kesalahan perhitungan ini. Dan manfaat yang terakhir yaitu pemrosesan data transaksi yang lebih cepat. Keuntungan lain adalah kemampuan untuk mempercepat pemrosesan data transaksi. Dengan mengelompokkan data, laporan keuangan dapat diproses dengan lebih cepat. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki 50 transaksi serupa dalam jurnal umum, Anda harus mencatat dan mengelompokkannya 50 kali. Namun dengan jurnal khusus, Anda hanya perlu mengelompokkan data tersebut satu kali sesuai jenis akunnya. Selanjutnya ada jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang secara kredit. Dengan kata lain, jurnal pembelian berperan dalam pencatatan transaksi pembelian ketika pembayaran dilakukan secara kredit. Jurnal pembelian juga membantu dalam menyederhanakan pencatatan dan mempermudah proses pengarsipan transaksi yang akan diposting ke buku besar. Yang kedua, ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jenis jurnal yang digunakan saat pencatatan transaksi penjualan yang melibatkan pembayaran secara kredit. Biasanya, jurnal ini mencakup informasi seperti ringkasan faktur yang dikeluarkan kepada pelanggan, termasuk nomor rekening, tanggal transaksi, nomor faktur, jumlah penjualan, dan nama pelanggan. Fungsi dari jurnal penjualan ini
serupa dengan jurnal pembelian, yaitu mempermudah pencatatan transaksi untuk diposting ke buku besar. Yang ketiga, ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas membantu dalam proses pencatatan transaksi yang terkait dengan penerimaan uang secara tunai. Jenis jurnal ini mencakup pencatatan transaksi tunai seperti penjualan tunai, retur pembelian dengan pembayaran tunai, penerimaan pelunasan utang, dan penerimaan pendapatan. Yang nomor 4 ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan dalam pencatatan semua transaksi yang melibatkan pengeluaran uang tunai. Jurnal ini digunakan untuk mencatat dengan rinci setiap transaksi tunai yang terjadi. Contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal ini mencakup pelunasan utang, pembelian tunai, pembayaran beban, retur penjualan, serta penarikan uang tunai untuk keperluan pribadi. Sebagai contoh, pembayaran tunai untuk pembelian barang merupakan salah satu transaksi yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Materi selanjutnya ada cara mencatat jurnal khusus. Yang pertama, identifikasi jenis transaksi. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi setiap jenis transaksi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal, baik itu jurnal umum ataupun itu jurnal khusus. Penting untuk kita memastikan tidak ada kesalahan saat memasukkan transaksi tersebut. Yang kedua adalah saldo. Periksa apakah transaksi tersebut akan menambah atau mengurangi saldo awal. Pastikan untuk memeriksa jumlah saldo awal dan jenis transaksi yang digunakan untuk mengidentifikasi. Selanjutnya ada pencatatan nominal. Saat menulis jumlah nominal untuk setiap transaksi, perhatikan dengan cermat untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya ada analisis debit dan kredit. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian yang dicatat dalam bagian debit dan kredit harus seimbang atau sama. Cukup sekian video pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.